Assalamualaikum keren-keren semuanya, selamat datang lagi di channel Okezin dan balik lagi di Oke Horror. Jadi di video hari ini aku bakal cerita tentang kisah mistis dari seorang pendaki. Dan ini adalah kisah nyata yang terjadi sama beliau dan rekan-rekannya saat mendaki gunung. Kalian harus nonton sampai habis, selamat menonton. Jadi cerita ini tuh dialami sama seorang pendaki yang bernama Bang Sena. Cerita ini juga udah ditulis di fanpage-nya yang diberi judul Misteri Janji Terhalang Maut. Dan aku juga udah dapat izin nih dari orangnya untuk menceritakan kisah nyatanya beliau untuk aku ceritakan kembali di channel Okezin ini. Oke lanjut ya. Nah waktu itu Bang Sena ini lagi nongkrong nih di daerah Cagar Alam Depok Lama. Itu di daerah temennya yang bernama Geboy dan Anang. Jadi di daerah Depok Lama itu emang tempat nongkrongannya Bang Sena dan teman-temannya ini. Waktu mereka lagi nongkrong di Depok Lama itu awalnya nggak ada niat mau mendaki. Jadi mereka itu cuman ngobrol-ngobrol kayak biasa. Nah tapi karena temennya Bang Sena ini, si Geboy ini mulutnya lumayan ceriwis. Nah kata Bang Sena, dia tuh cowok tapi dia tuh ceriwis orangnya. Jadi ceriwis itu kayak gimana ya, kalau ngomong tuh dia suka asal jiplak. Udah gitu kalau ngomong dia suka bikin panas orang. Mungkin kalian punya temen yang kayak gitu. Nah hobi si Geboy ini dia tuh suka bikin panas kuping orang. Nah malam itu walaupun dia ngomong udah celetuk gak karuan, tapi teman-temannya ini masih gak perhatiin dia. Tapi menjelang larut malam akhirnya Bang Sena ini panas juga dengan omongannya si Geboy ini. Karena si Geboy ini bilang, ah kau giliran orang aja, kemarin si Panjul nyeletuk dikit kau langsung daki. Sekarang ayolah kita naik, suntuk ini. Nah jadi pada saat itu temennya Bang Sena, si Geboy ini mau ngajak teman-temannya ini nanjak gunung. Nah awalnya ajakan si Geboy ini dicuekin nih sama teman-teman yang lagi nongkrong. Tapi akhirnya disetujui dan mereka putusin buat mendaki Gunung Gede. Obrolan itu sekitar jam 11 malam dan mereka ini merencanakan buat mendaki gunung itu besok paginya. Jadi mereka ini berencana untuk mendaki Gunung Gede. Gunung Gede ini merupakan sebuah gunung berapi yang berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, Indonesia. Nah, sekitar jam 2 malam mereka kan masih nongkrong nih. Ada temennya datang namanya Kinoy. Nah, si Kinoy ini datangi Bang Sena dan teman-temannya itu ada keperluan, dia mau minjem sesuatu. Nah, kalau nggak salah kata Bang Sena waktu itu si Kinoy ini mau minjem lempengan disc film atau CD. Dan awalnya si Kino ini juga nggak mau naik gunung karena ada saudaranya datang dari Sukabumi. Tapi karena si Geboy ini ngajak dan omongannya juga nggak enak di telinga, akhirnya panas juga lah si Kino ini Karena si Geboy ini sempet bilang ke Kino, kau kalau nggak ikut kami udah besok pakai kutang aja kau. Terus si Kino ini bilang, ya udah besok aku jadi ikut kalian naik. Malam itu akhirnya mereka nih bubar lah. Nah si Kino ini pulang. Dan akhirnya Bang Sena ini mutusin buat nginep di rumahnya si Geboy. Bangun jam 10 pagi, terus Bang Sena ini balik ke rumahnya buat packing barang persiapan buat mereka itu mendaki Gunung Gede. Setelah selesai packing, akhirnya Bang Sena ini balik lagi nih ke Depok Lama. Dan mereka semua ini janjian ketemuan di stasiun Depok Lama. Nah dari Depok Lama itu ternyata yang ikut tuh ada Bang Sena, Kinoy, ada temennya Kinoy yang di Sukabumi, sama adiknya, terus ada Babe dan Dikdoy. Nah ternyata nih temennya si Kinoy yang dari Sukabumi itu pengen ikut. Tapi karena ada urusan di Depok nih, akhirnya dia bilang, ntar aku nyusul. Nah sebelumnya Bang Sena ini sempat kenalan dulu sama temennya si Kinoy. Dan pada saat itu antara Bang Sena dan temennya Kinoy ini memang belum saling kenal. Dan dia juga bilang ke Bang Sena, ntar deh aku nyusul sama adik aku. Nah karena memang mereka dulu nggak terbiasa bayar kalau naik Gunung Gede, mereka itu punya jalur sendiri Terus ditanya sama Bang Sena, kau jalan dari mana nanti? Bang Sena ini bilang, aku naik dari Maleber, kau tahu nggak Maleber? Terus dibilang sama temennya si Kinoy ini, oh iya tahu aku bang, nanti aku datang ke kebun teh itu, kata dia kayak gitu. Nah di situ Bang Sena dan kawan-kawan itu berpikir tenang, biasa aja, dan gak ada sama sekali berpikiran kalau ada sesuatu yang luar biasa bakalan terjadi. Nah sore itu akhirnya mereka naik kereta api ke Bogor. Ada Bang Sena, Geboy, Kinoy, Babe, Dikdoy sama adiknya si temennya Kinoy tadi. Dan Bang Sena ini bilang kalau dia tuh udah lupa nama temennya karena memang mereka tuh baru kenal. Jadi di sini kita sebut aja ya temennya Kinoy ini Mr. X.
Kejadiannya itu udah lama, itu terjadi di tahun 1999. Jadi karena emang gak akrab dan baru kenal di situ juga, Bang Sena ini lupa nama temennya si Kino ini siapa. Jadi kita sebut aja di sini Mr. X ya. Jadi si Mr. X ini harus tetap di Depok karena dia harus nyelesain beberapa urusan. Gak lama kemudian akhirnya mereka sampai nih di stasiun Bogor. Terus mereka jalan kaki. Nah di terminal Barenang siang mereka ini pisah sama si Mr. X ini. Si Mr. X ini ke Sukabumi, sedangkan Bang Sena ini sama rombongan itu ke arah Cianjur. Nah waktu itu mereka naik mobil nih ke jurusan Bandung, terus mereka ini turun di Simpang Maleber. Pada saat itu mereka ini masih fine-fine aja, nggak ada kendala apa-apa. Di pendakian itu mereka masih ketawa-ketawa, pokoknya mereka tuh nggak pernah nyangka akan ada kejadian yang di luar dugaan mereka. Nah setelah mereka naik bis nih, kira-kira 2 jam, sampailah mereka ini di Simpang Maleber di Kebon Teh. Mereka jalan kaki tuh, mereka ngelewati perkampungan, lewatin makam juga, ngelewatin rumah penduduk, dan ada juga kebun teh. Terus mereka ini masuk ke ladang penduduk. Nah di ladang penduduk itu ada kebun teh sedikit. Nah di kebun teh itu ada tempat, nah biasa tempat itu untuk pemetik teh istirahat, kurang lebih seperti saung. Nah mereka istirahat di situ. Bang Sena bilang, jadi di daerah ini tuh memang angker. Menurut penduduk setempat itu memang angker. Tapi mereka sebagai pendaki gunung nih, kata Bang Sena, ini mau di situ angker atau enggak, mereka tuh nggak ada urusan. Karena gunung itu tempatnya mereka. Ketika udah siap naik gunung, kita pun harus sudah siap dengan hal-hal yang sifatnya kayak gitu. Nah, sekitar jam 10 malam itu Bang Sena ini sama rombongannya diem di situ. Mereka ini istirahat. Mereka masak, ngopi, ngeteh, itu tuh sama sekali nggak ada masalah dan nggak ada hal-hal yang janggal. Akhirnya jam 11 malam mereka tidur. Sampai kira-kira jam 1:30 atau jam 1:30 malam itu Bang Sena lupa ya, pokoknya sekitar jam 1:30 atau 2:30 malam, tiba-tiba kedengeran nih ada suara motor itu naik ke atas ke tempat mereka. Akhirnya sebagian dari mereka itu denger, tapi mereka ini cuek-cuek aja karena mereka berpikir ini mungkin penduduk lokal yang lagi melintas di daerah situ. Karena pada saat itu waktu di atas arah ke jalur hutan damar itu memang ada satu rumah. Nah kata si Babe itu tuh memang ada air terjun di situ. Nah akhirnya suara motor ini berhenti di tempat Bang Sena dan rombongannya istirahat. Karena berhenti otomatis mereka bangun kan nih. Nah ketika bangun Bang Sena ini langsung nyalain senter. Langsung di senter, loh itu kok kayak ada orang. Dan setelah Bang Sena lihat ternyata itu memang orang. Dan pada saat itu dia setelan pakaiannya tuh kayak emang pakaian pendaki. Dia bawa tas juga. Pokoknya dia tuh kayak pendaki pada umumnya. Terus ditanya sama Bang Sena, mau kemana Bang? Tapi anehnya dia tuh diem aja, dia sama sekali nggak nyaut apa yang ditanyai Bang Sena pada waktu itu. Terus gak lama si Kinoy, kawannya Bang Sena ini bangunlah dia dari tidurnya. Dia bilang, loh kau kok nyusul sendirian? Otomatis rombongannya Bang Sena ini kaget, loh si Kinoy kok kenal? Jadi ternyata si Kinoy ini ngeliat temennya. Nah Kinoy ini juga kaget, terus ditanya, adek kau mana? Katanya mau ikut. Nah jadi suara motor yang hampiri mereka di tempat mereka istirahat, itu tuh berasal dari suara ojek. Nah tukang ojek inilah yang ngebonceng temennya si Kinoy ini, si Mr. X. Nah setelah itu ojeknya langsung cabut, dia pergi. Anehnya temennya Kinoy ini yang baru datang, dia tuh nggak ngomong sama sekali. Ditanya Kinoy pun dia cuman senyum-senyum, terus dia naruh tas, langsung tiduran dia di pojok. Nah Bang Sena ini berpikir, oh mungkin capek temennya si Kinoy ini. Yaudah akhirnya mereka ini tidur lagi weh. Cuman pas tidur ini Bang Sena ini mulai ngerasa kayak ada something, dia juga nggak nyaman. Tapi dia tuh nggak tahu sesuatu itu apa, jadi cuman ada firasat nggak enak aja. Nah si Kinoy ini tidur di samping temennya yang baru datang tadi, si Mr. X. Nah baru di sebelah Kinoy itu ada Bang Sena, Bang Geboy, Babe, sama Dikdoy. Malam itu mereka sampai pagi itu nggak ada merasa apa-apa, merasa biasa-biasa aja gitu. Cuman kejanggalannya temennya ini, si Mr. X, ini gak ada suaranya sama sekali, dia tuh pendiam kali, gak ada omongannya sama sekali. Jadi kalau Mr. X ini ditanya, dia tuh cuman senyum doang coy. Terus dia cuman manggut-manggut juga, atau jalan cuek. Terus mereka positive thinking aja ya, mungkin memang gitu karakter orangnya nih, namanya juga baru kenal kan.
Terus pas udah pagi, mereka ini bangun, masak-masak, ngajakin si Mr. X ini, ya kayak tadi, dia cuman diem-diem doang. Nah pagi itu jam 8 setelah makan, mereka packing, akhirnya mereka langsung nih lanjut mendaki lagi. Dan posisi Bang Sena pada saat itu ada di barisan paling belakang. Jadi waktu mereka nanjak nih, itu tuh ada leader, ada yang di belakang. Nah tugas Bang Sena ini, dia tuh memastikan seluruh rombongannya ini ada dalam barisan. Karena di depan itu biasanya si G-Boy. Nah si G-Boy ini dia tuh piawai kali dia ngatur ritme. Jadi gerakan tim pendakian itu nggak akan terpecah atau nggak akan ada yang terpisah. Nah waktu mereka masuk hutan, pokoknya mereka tuh sama sekali nggak merasa ada yang aneh. Jadi mereka merasa keadaan pada saat itu normal-normal aja, bahwa Mr. X yang mereka tahu itu memang sebagai temannya si Kinoy. Nah posisinya pada saat itu Mr. X ini ada di tengah. Dia jalannya nunduk, tapi dia kalau dikasih minum, dia tuh ya minum, makan ya makan. Biasa aja gitu, kayak normal, bahkan dia juga merokok. Nah waktu di pertengahan jalan, jadi di Simpang Maleber itu, jadi intinya jalur itu tuh cukup singkat untuk nyampe ke shelter Simpang Maleber. Nah jadi pertengahan antara hutan Damar sampai ke shelter Simpang Maleber, sebenarnya si Dikdoy sama Babe ini udah mulai merasakan keanehan. Tapi pada saat itu mereka berdua ini belum ada yang cerita. Mereka mulai cerita itu pas nyampe di shelter Simpang Maleber. Nah pokoknya jalan yang mereka lewati ini itu cukup sepi dan jarang ada orang yang lewat situ. Palingan itu cuman polhut, penduduk sekitar, atau pendaki-pendaki yang modelnya kayak rombongannya Bang Sena ini coy. Jadi waktu itu tahun 99 Gunung Gede ini masih sepi kali. Jadi kalau ada hawa serem itu Bang Sena bilang oh ini udah wajar. Mereka sempet ngerasain merinding. Mereka ini nggak sadar kalau efek merinding ini sebenarnya berasal dari si Mr. X ini. Nah setelah mereka nyampe nih di Simpang Maleber, mereka istirahat. Nah si Babe sama si Dikdoy ini merasakan sesuatu yang aneh. Dan mereka tuh berdua ini udah curiga sama temennya si Kinoy si Mr. X tadi. Karena posisi dia itu, si Dikdoy ini di depannya Mr. X. Nah si Babe itu di belakangnya Mr. X. Jadi si Mr. X ini diapit sama mereka berdua. Jadi mereka cerita sepanjang jalan mereka merasa sumber merinding, deg-degan atau takut itu berasal dari dekat mereka. Nah akhirnya si Dikdoy dan Babe ini peka dengan Mr. X tadi. Cuman mereka tuh kayak nggak berani juga memastikan ada apa dengan Mr. X ini. Nah pas sampai Simpang Maleber, mereka ini bisik-bisik, bro ada yang nggak beres ini. Apa dia ketempelan apa gimana? Aku nggak ngerti. Jadi pada saat itu kecurigaan mereka, si Dikdoy dan Babe ini, mereka curiga kalau si Mr. X ini sebenarnya ketempelan. Pas mereka curiga begitu, langsung nih ditepis sama Bang Sena. Bang Sena bilang, itu memang jalur angker coy, kau kan baru sekali lewat sini. Nah aku ini udah sering lewat sini. Gak usah kan malam bro, siang aja serem lewat sini. Jadi pada saat itu Bang Sena juga merasakan sesuatu, tapi Bang Sena ini gak mengarah ke Mr. X tadi. Jadi kecurigaan Bang Sena ini cuma tetap di area lokasi yang angker doang. Nah akhirnya mereka lanjut jalan lagi nih, langsung naik sampai ke timur. Temennya si Kino ini bener-bener gak ada omongannya, dia tuh pendiam kali. Jadi Mr. X ini kalau ditegur pun dia diem. Kalaupun dia bersuara, suaranya itu pelan kali, kayak suara yang muncul dari sesuatu yang jauh. Jadi rombongannya itu lama loadingnya, ini ngomong apaan sih nih orang. Akhirnya di timur mereka istirahat, mereka ngopi-ngopi. Nah setelah selesai mereka ke barat nih. Di barat itu mereka buka tenda. Nah akhirnya memasuki waktu malam. Nah malam ini nih akhirnya ada kejadian. Waktu maghrib itu nggak ada masalah, tapi pas malam itu ada kayak orang datang. Entah orang, entah apa, pokoknya dia tuh datang di sekitaran tenda rombongannya Bang Sena. Dia tuh kayak mau ngasih tahu sesuatu, dia bolak-balik dan suara yang ada di gunung itu langsung muncul kayak ada suara gelombang-gelombang yang bikin telinga mereka itu sakit. Dan Bang Sena merasa itu kayak ada sesuatu di depan mereka, cuman mereka tuh nggak tahu itu apa. Nah sedangkan si Mr. X ini dia tuh diem aja dan mereka tuh kayak merasa lagi ada di dimensi yang gak kayak biasanya. Dibilang dimensi gaib itu mungkin karena mereka lagi bersama orang yang ternyata mereka itu nggak tahu itu siapa. Pokoknya malam itu mereka itu ngerasain malam yang bener-bener aneh. Dan mereka itu ngerasa di tempat mereka dirikan tenda itu kayak rame orang, padahal nggak ada siapa-siapa. Karena pada saat itu cuman ada tenda rombongan mereka doang.
Malam itu mereka bener-bener susah tidur karena ngedenger suara orang ngobrol, orang melangkah. Suaranya itu kedengeran jauh tapi masih denger di telinga mereka ini. Nah besok paginya mereka aktivitas lagi, mereka masak, mempersiapkan bekal untuk ke puncak. Si Dikdoy, Babe ngambil air sama Kinoy. Si Mr. X juga ikut mereka. Nah Bang Sena sama Geboy ada di tenda. Selesai semuanya, sekitar jam 10 mereka naik lanjut ke puncak. Nah waktu itu Bang Sena, Babe, Dikdoy, sama si Kinoy, mereka jalan ke arah puncak bayangan. Nah si Geboy sama Mr. X, dia diem di area puncak. Geboy ini orangnya petakilan, jadi dia tuh seneng kali datengin bahaya. Jadi kata Bang Sena emang dari dulu si Geboy ini anaknya lumayan petakilan. Emang gitu orangnya. Nah jadi pada waktu itu Bang Sena ini foto-foto ngabadikan momen. Tapi feeling dia tuh gak enak ninggalin si Geboy ini sama si Mr. X. Akhirnya karena dia gak enak, karena feelingnya gak enak, akhirnya Bang Sena ini ngajak teman-temannya, yuk bro balik aja, itu kasihan si Geboy sendirian. Nah begitu mereka balik nih, si Geboy ini udah nurunin tebing puncak Gunung Gede yang ke arah kawah. Dia tuh lagi di situ posisinya. Nah begitu Bang Sena dan kawan-kawan teriakin dia tuh langsung jatuh ke prosok. Terus Bang Sena ini langsung shock, dia jatuh terduduk. Dan mereka rombongannya si Geboy itu pun udah berpikir, si Geboy ini udah lewat ini pasti. Mereka semua nangis karena si Geboy ini jatuh ke arah kawah. Logika mana yang bilang dia itu selamat? Sedangkan itu bener-bener curam. Bang Sena terduduk, tiba-tiba si Geboy ini ngerangkak naik. Begitu sampai atas, dia langsung lemes, duduk dia istighfar. Semua otomatis heran, loh si Geboy ini kok bisa naik? Terus si Geboy ini bilang, aku ada yang dorong, aku ada yang dorong, aku ada yang bantu coy. Dan pada kejadian itu temennya si Kinoy, si Mr. X ini dia nggak ada di situ. Tapi rombongan ini nih, rombongannya Bang Sena itu nggak sadar dan nggak mikirin itu. Kalau waktu kejadian Mr. X ini udah nggak ada. Karena fokus mereka itu udah ke Geboy terus. Karena si Geboy ini jatuh terperosok tapi bisa naik lagi dia ke atas. Beberapa waktu kemudian mereka turun. Nah di tengah jalan mereka ketemu lagi sama si Mr. X ini. Akhirnya mereka ngelanjutin turun. Dan mereka ini nggak cerita soal kejadian tadi ke Mr. X. Jadi mereka itu berpikir udahlah si Mr. X ini nggak usah tahu. Terus mereka lanjut turun ke bawah. Nah posisinya pada saat itu si Mr. X ini dia paling belakang. Mereka lupa nih mereka sama si Mr. X ini. Nah begitu nyampe ke tenda, Mr. X ini ada dan mereka itu istirahat. Jadi Mr. X ini masih sempat ikut masak sama mereka, dia istirahat. Nah begitu mereka bangun nih, si Mr. X ini udah nggak ada lagi. Waktu itu posisi juga kabutnya tebel, udah menjelang sore, otomatis mereka nyari dong. Mereka cari-cari, mereka juga langsung bilang, boy balik ke arah puncak. Nah Bang Sena sama si Geboy ini nyari si Mr. X itu ke arah puncak. Sisanya mereka turun ke bawah, ke arah mata air. Itu mereka cari-cari selama 2 jam, itu tetap gak ketemu si Mr. X ini. Di situ juga Kinoy udah nangis, karena si Mr. X ini itu kan temennya dia. Dia juga teriak-teriak, temanku mana, temanku mana? Temanku kok hilang. Nah waktu itu mereka berpikir ada sesuatu nih pasti yang menimpa si Mr. X ini. Setelah beberapa lama baru mereka ini ada kecurigaan. Nah Bang Sena ini nanya sama si Geboy, boy kau kan waktu itu di atas sama dia, terus waktu kau jatuh ada apa boy sampai kau itu bisa naik lagi? Ya si Geboy ini bilang, ya aku nggak tahu. Terus nanya lagi nih Bang Sena, nah terus temennya si Kinoy ini kemana boy? Terus dibilang si Geboy, iya aku nggak tahu, waktu aku jatuh aku tuh nggak ngeliat si Mr. X ini. Terus ditanya lagi nih ke Kinoy, Noy sepanjang jalan ada yang mencurigakan nggak sama si Mr. X ini? Terus dia jawab, nggak biasa aja, normal-normal pokoknya. Nah Bang Sena ini akhirnya bilang, aku dari awal sebenarnya udah curiga, tapi aku tuh nggak ngerti yang aku curigain itu apa. Jadi aku pikir itu cuman keanehan dari sekitar kita aja, dari sekitar daerah yang kita lewatin. Karena kan Gunung Gede ini emang lumayan serem. Akhirnya mereka ini tetap nyari kan si Mr. X yang hilang ini, bahkan sampai jam 10 malam. Dan dia itu juga nggak balik-balik. Mereka mulai makin curiga, si Babe ini juga bilang, nggak mungkin Noy. Ini bukan temen kau kali Noy, coba kau apalin ciri-cirinya apa Noy. Nah si Kinoy ini dia tuh tetep keke, ini tuh temen aku. Nah akhirnya mereka semua itu diem terus pasrah, gak tahu lagi mau ngapain. Karena kecurigaan mereka juga gak kebukti
kalau dia itu emang gimana ya, bisa dibilang bukan manusia. Karena pas kena matahari dia itu kok nggak hilang, dia tuh normal kayak manusia biasa. Jadi ketika malam itu dia hilang, besok paginya rombongan Bang Sena ini masih berharap agar si Mr. X ini ada. Tapi setelah mereka nunggu, malamnya si Kino ini mimpi, dia ngelihat si Mr. X. Tapi di mimpi itu si Mr. X ini nggak lagi di tempat mereka posisinya. Dia ngelihat si Mr. X ini ada di suatu tempat. Terus pagi-pagi si Kino ini cerita kalau dia tuh ketemu Mr. X. Nah dari situ kecurigaan Bang Sena dan kawan-kawan itu makin bertambah. Cuman mereka tuh nggak tahu curiganya itu apa. Akhirnya Bang Sena ini bilang pasti ada something nih Noy sama temanmu. Karena pada waktu itu Bang Sena juga nggak berani bilang kalau itu tuh bukan manusia. Nah akhirnya setelah kejadian itu akhirnya mereka buru-buru nih packing dan turun ke bawah. Mereka balik lewat simpang Maleber lagi, tapi di situ mereka udah berpendapat kalau ini udah pasti sesuatu yang menyerupai temannya Kino ini. Dan itu bukan manusia, makanya mereka milih buat balik pulang dan itu bener-bener buru-buru. Terus mereka jalan kaki sampai nemu jalan aspal. Nah seharusnya kan mereka balik nih ke Bogor, tapi anehnya mereka itu malah nyetop truk bukan ke arah Bogor, tapi ke arah Cianjur. Dan mereka ini nggak sadar dengan apa yang mereka lakuin. Begitu mereka naik truk, melewati tapal kuda, nah mereka ini langsung sadar loh kita kok ke Cianjur. Nah baru pada ngeh tuh di situ. Jadi mereka bilang nanggung balik lagi, karena mereka juga udah sampai situ. Setelah mereka nyampe Cianjur, jam 4 sore, mereka ini istirahat di Cianjur itu sampai maghrib. Nah anehnya, kata Bang Sena, biasanya agak susah nih nyari truk ke Cianjur. Tapi mereka ini malah mudah dapetin truk itu. Akhirnya mereka ketemu truk, naik mereka ke arah Sukabumi, dan anehnya itu truk itu mereka tuh sama sekali nggak stop. Terus truknya itu berhenti sendiri, nawarin mereka naik. Bahkan mereka itu nggak ada melambaikan tangan untuk nyetop truk, itu nggak ada. Habis itu mereka naik, jadilah mereka ini ke Sukabumi. Menghabiskan waktu hampir 2 jam, dan kalau nggak salah di Sukabumi itu mereka itu turun di daerah Selakaso. Nah di Selakaso si supir truk ini berhenti supaya mereka itu turun. Terus mereka ini jalan kaki, baru pas di situ Bang Sena ini nanya lagi nih ke Kinoy. Loh Noy, kenapa kita ke Sukabumi Noy? Nah terus Bang Sena ini nanya lagi, temen kau kan si Mr. X itu anak Sukabumi kan? Terus baru sadar nih teman-temannya, lah iya ya kenapa kita ke Sukabumi? Nah terus tanya lagi lah, apa kita mampir aja ya ke rumahnya? Karena Bang Sena ini juga penasaran, nah si Mr. X yang ikut mereka mendaki itu sebenarnya siapa? Nah mumpung kita lagi di Sukabumi, ya udah yuk kita samperin. Nah baru ngomong gitu, tiba-tiba temennya si Kino ini lewat. Bang kok ada di sini? Nah akhirnya mereka putuskan buat datang ke rumahnya si temennya Kino ini. Jadi mereka itu kayak diantar gitu. Nah posisi Bang Sena ini yang terakhir. Waktu Bang Sena ini masuk ke gang rumah temennya si Kino ini, loh kok ada bendera kuning? Nah di situ Bang Sena ini langsung merasa heran dong, kenapa ada bendera kuning? Terus dia nyebrangin empang, masuk ke rumahnya, loh kok rame ada pengajian? Nah posisinya pada saat itu baru selesai pengajian. Nah Bang Sena ini langsung lemes. Pikiran dia ini udah kemana-mana. Waktu Bang Sena ini nyampe, si Kino ini udah nangis sesenggukan gak karuan lah pokoknya. Begitu Bang Sena masuk, salam, Bang Sena ini udah duga. Ditanya dia, ini siapa yang meninggal? Nah ternyata yang meninggal itu ternyata Mr. X. Terus Bang Sena tuh mikir, jadi yang selama ini jalan sama Bang Sena selama 2 hari 2 malam itu siapa? Karena Mr. X itu begitu mereka tinggal di stasiun Depok Lama, waktu mereka menuju Bogor, terus menuju lokasi pendakian juga. Jadi malamnya itu ternyata si Mr. X ini ketabrak kereta. Malam itu pas mereka posisi di kebun teh, dia itu ternyata udah ketabrak kereta dan udah meninggal. Dan jenazahnya itu baru ditemukan sehari kemudian. Nah begitu tahu cerita dari keluarga temennya Kinoy ini, mereka nih langsung kaget bukan main. Baru mereka nih semua lemas setelah tahu itu semua.
Tapi Bang Sena dan kawan-kawannya ini nggak mau cerita ke keluarganya korban kalau mereka selama di gunung itu bertemu dengan si Mr. X ini. Entah itu jinnya, entah itu arwahnya, itu benar-benar mereka nggak tahu itu siapa. Tapi sebenarnya yang jelas memang wajahnya ya sama kayak wajah temennya si Kinoy, si Mr. X itu. Jadi Bang Sena ini juga bilang, hal yang dia dapat selama mendaki itu soal Geboy yang selamat dari jurang yang curam, itu kayak ada yang nolongin dia buat selamat naik ke atas. Dan kejadian itu tuh gak bakal pernah Bang Sena dan kawan-kawannya lupain sampai sekarang. Mereka jalan mendaki sama orang yang berjanji sama mereka buat nyusul, tapi dia nyusul ternyata tidak dalam keadaan hidup, dan itu gak diketahui sama Bang Sena, Kinoy, dan kawan-kawan semuanya. Nah itu dia kisah nyata yang dialami pendaki yang bernama Bang Sena dan rekan-rekannya. Mereka daki Gunung Gede itu sekitar tahun 1999. Nah kalau kalian punya pendapat tentang video ini atau kalian punya rekomendasi untuk konten aku berikutnya, kalian boleh komen di bawah ya. Nah buat kalian yang udah menonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share dan jangan lupa ya kalian aktifkan loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel Okezine. Assalamualaikum.